Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie. Nah, dalam video kali ini mau berbagi lagi resep rekomendasi ide jualan buat teman-teman semuanya di rumah ya, yaitu resep bolen pisang coklat khas Bandung. Ini bikinnya mudah banget ya. Bahan-bahannya pun mudah didapat, resepnya anti gagal dan menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya maksimal, bagus, enak, dan pastinya layak jual ya teman-teman. Untuk tutorial cara bikinnya silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum nonton bantu terus channel Ema dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya. Pertama, siapkan wadah. Di sini mau pakai 30 gram gula pasir ditambah 130 ml air, 120 gram margarin atau butter ya teman-teman. Kemudian ini akan memasak sampai butter atau margarinnya ini meleleh, mendidih kayak gini ya teman-teman, kurang lebih tuh. Ditunggu sampai meletup-letup dan mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, matikan api kompornya, lalu kita angkat. Tahap selanjutnya, tambahkan 300 gram tepung protein tinggi. Aduk dulu ya teman-teman. Kalau sudah nggak panas atau hangat-hangat kuku, teman-teman bisa menguleninya menggunakan tangan ya, biar tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian kita akan pindahkan adonan ke atas atau ke dalam plastik wrapping ya. Kayak gini, kemudian dibungkus plastik, lalu akan diamkan sampai adonannya ini dingin ya teman-teman. Nah, ini disimpan dahulu ya. Lalu sembari menunggu adonan pertama dingin, tahap selanjutnya kita akan membuat adonan lembutnya. Di sini mau pakai 160 gram tepung protein sedang, lalu 120 gram margarin dan sejumput garam. Lalu ini dicampur sampai semua bahan menjadi satu dan tercampur rata. Teman-teman juga bisa mengulainya pakai spatula ya teman-teman. Kalau udah, ini sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini adonan pertamanya, adonan minyaknya ini udah dingin ya teman-teman. Keluarkan dari plastik. Lalu gilas ke atas ke bawah, memanjang kurang lebih panjangnya di sini emak 60 cm ya teman-teman. Lalu untuk adonan lembutnya kita taruh di atasnya, di tengah-tengah kayak gini. Kita akan melakukan lipatan pertama ya teman-teman. Ini dirapihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita lipat berhadap-hadapan ya, lalu kunci bagian pinggir-pinggirnya dan gilas ke atas dan ke bawah sampai memanjang ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau sudah, lipat lagi, lipatan kedua, lipatan tumpuk ya teman-teman. Lalu rapihkan lagi ujungnya dan kita kunci. Gilas lagi, memanjang ke atas dan ke bawah. Nah, ini lipatan terakhir sama, dilipat lagi, lipat bertumpuk ya teman-teman. Kemudian gilas lagi memanjang. Untuk ketebalan adonannya ini sekitar
2 cm ya teman-teman untuk ketebalan adonannya. Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah ya. Kalau sudah, ini akan merapihkan bagian pinggir-pinggirannya supaya hasilnya persegi panjang ya, rapi. Lalu bagi-bagi menjadi 2 dulu, bagi menjadi 2. Lalu bikin ini ya, dibagi lagi. Ini masing-masing dari satu adonan ini jadi 24 bagian. Ini kelihatan ya tuh teman-teman ya, berlayar. Selanjutnya siapkan pisang yang udah matang banget ini ya, pisang kepok atau pisang muli nih. Ini udah matang banget. Kemudian mau potong menjadi 2. Untuk pisangnya ini mak beli seharga 5.000. Nah, buat teman-teman yang mau tahu detail bahan dan berapa kisaran modalnya, silahkan bisa lihat di deskripsi box ya. Oke, tahap selanjutnya ambil satu adonan tadi, adonan bolanya, lalu gilas ya ke atas ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan. Bagian tengahnya jangan terlalu digilas ya, jangan terlalu tipis. Kalau sudah, kemudian isi dengan coklat batang. Nah, biar lebih lumer, di sini aku kasih selai coklat sedikit ya buat perekat pisangnya. Kemudian ini dilipat ya teman-teman, dari kiri, bagian kanan juga dilipat, lalu dikunci bagian pinggirnya. Dan dilipat lagi dari atas ke bawah. Nah, ini dia hasilnya kayak gini ya teman-teman, dirapihkan lagi. Lalu kita akan taruh di loyang terlebih dahulu. Nah, ini yang udah melipat semuanya ya, udah mau bentuk. Tahap selanjutnya ini akan mak poles dengan kuning telur, yaitu campuran 1 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak ya, dan 1 sendok teh SKM. Dioles tipis-tipis. Ini mak oles 2 kali ya teman-teman. Kalau sudah, nanti ini akan mak oven ya, di oven tangkring selama 15 menit. Nanti baru kita akan poles lagi untuk kedua kalinya, dikasih topping mesoseres ya teman-teman. Ini nanti akan mak oven selama kurang lebih 45 menit menggunakan oven tangkring ya teman-teman. 20 menit pertama mak taruh di rak bawah atau rak tengah, kemudian 25 menit ke depan akan mak panggang di rak paling atas ya. Kemudian ini akan mak poles 2 kali dan akan taruh diberi topping meses. Nah, ini dia hasilnya yang udah mak panggang selama kurang lebih 45 menit ya. Sesuaikan lagi kembali dengan oven tangkring masing-masing. Untuk tips dalam ovennya, teman-teman harus sesekali lihat ya. Misalkan kita udah oven selama 20 menit, kita harus tengokin dulu ya, jadi biar hasilnya maksimal. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, bolen pisang coklatnya udah jadi. Tampilannya ini menarik banget, menggugah selera ya. Pecinta bolen jangan lupa loh simak videonya ya teman-teman. Ini bisa dijadikan ide jualan, cemilan, suguhan arisan, ataupun hanya sekedar jajanan buat si bocil ya teman-teman. Semua orang suka, anak-anak suka, orang dewasa pun suka. Nah, untuk detail modal
berapa-berapa, silakan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi dan tentukan harga jualnya masing-masing dan sesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah atau wilayah masing-masing ya teman-teman. Di sini mau bungkus menggunakan ini ya, bungkus brownies kayak gini. Aturan ini jadi 3 box ya, cuman tadi udah dimakanin sama anak emak. Tahap selanjutnya ini emak akan testimoni rasa ya. Ini enak banget, ini masih anget-anget ya teman-teman. Dalamnya berasa coklat banget, kulitnya pun nggak terlalu lembek dan nggak terlalu yang ngeprul gitu ya, tapi ini gurih. Ini recommended banget buat dicoba teman-teman di rumah. Ini enak banget asli, bisa dijadikan ide jualan ya. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga video emak bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep bolen pisang lumer ya. Sekian dulu videonya. Wassalamualaikum. Yang pertama di sini emak menggunakan 4 buah pisang kepok yang diiris menjadi 8 bagian kayak gini nih teman-teman ya. Sebelumnya untuk pisang kepoknya ini akan emak panaskan atau masak dulu ya di atas ini wajan sampai dia matang, karena ini pisang kepoknya lumayan teksturnya masih keras ya teman-teman. Nih kalau udah matang, untuk pisangnya kita tiriskan terlebih dahulu. Nah ini dia udah aku beri wadah, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, tambahkan 75 gram gula pasir, kemudian 165 gram air matang, lalu tambahkan 120 gram margarin. Di sini emak pakai margarin yang repack kemasan itu ya, yang ekonomis. Untuk detail berapa modal dan detail bahan-bahannya silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalau sudah, ini akan kita masak teman-teman ya. Pastikan larutan margarin, air, dan campuran gulanya ini sampai mendidih dan meletup-letup. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman, jangan lupa diaduk, lalu kita matikan kompor dan angkat. Panas-panas, tambahkan 360 gram tepung protein tinggi. Teman-teman boleh bebas ya, pakai protein sedang juga boleh. Tapi di sini mah pakai protein tinggi. Ini diaduk sampai semua tepung tercampur rata. Kalau sudah, pindahkan di alas kerja dan dibungkus di plastik wrapping ya teman-teman kayak gini, dan digiling tipiskan membentuk persegi panjang atau persegi. Nah ini disimpan sampai dingin ya teman-teman. Tahap selanjutnya bikin adonan lembutnya. Di sini mah pakai 145 gram tepung protein sedang, kemudian ditambah 120 gram margarin. Lalu diaduk ya teman-teman sampai tepung dan margarinnya ini bercampur menjadi satu dan membentuk sebuah adonan yang lembut. Nah hasilnya kayak gini teman-teman ya. Kalau sudah, ini kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk adonan yang pertama tadi ya, yang ini udah dingin, saatnya kita buka plastiknya. Kemudian ini ya, taruh adonan lembutnya tadi di atas adonan ini minyaknya. Nah kayak gini teman-teman, jangan lupa ini ditekan-tekan lalu digilas biar lumayan tipis ya, nggak tebel. Nih lipatan pertama dilipat kayak gini ya teman-teman, berhadap-hadapan. Lalu jangan lupa dikunci untuk pinggir-pinggirannya. Pokoknya teman-teman lihat step by stepnya aja ya, langkah-langkahnya insya Allah akan berhasil dalam bikin bolen lilit yang berlayar.
dicubit-cubit kayak gini. Nah, kalau sudah terkunci, dirapikan. Kemudian ini akan Mak gilas memanjang ya teman-teman. Ini tekan-tekan dulu perlahan, gilas ke atas dan ke bawah. Kurang lebih ini tebalnya sekitar 2 cm ya teman-teman, 2-3 cm gitu. Lupa nggak ngukur ya. Digilas. Kalau sudah memanjang kayak gini ya, pastikan gilasannya rapi. Kemudian kita lipatan kedua, dilipat kayak gini, kayak bertumpuk 3 ya teman-teman. Lipatan nih, dilipat kayak gini ke dalam, satunya juga dilipat ke dalam tuh. Jadi kayak 3 tumpuk kayak gitu ya. Rapikan, kemudian ini akan kita gilas lagi memanjang ya teman-teman, sama seperti tadi. Gilas perlahan ya teman-teman, biar tidak rusak permukaannya. Nah, kemudian kalau sudah panjang kayak gini, untuk persegi panjang, kita akan melakukan lipatan ketiga, lipatan terakhir, sama kayak tadi ya, lipat ke dalam, kemudian sisi satunya lipat lagi seperti bertumpuk 3 ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian ini akan kita gilas lagi memanjang teman-teman ya. Ini lipatan terakhir. Rapikan terlebih dahulu biar bentuknya rapi. Kemudian ini akan kita tekan-tekan dulu, kemudian gilas perlahan ya, ditekan sambil digilas perlahan. Gilasnya pelan-pelan aja, nggak perlu pakai tenaga dalam ya teman-teman. Gilas sampai memanjang. Untuk ketebalannya kurang lebih 2 cm ya teman-teman, 2 atau 3 cm cukup lah. Kalau sudah ini digilas memanjang, saatnya kita akan bagi-bagi. Pertama, memanjang kita akan bagi 3. Pokoknya totalan ini ya, totalan kotak-kotaknya ini, bagian ini terdapat 27 piece. Untuk masing-masing kotak ini lebarnya ini ya seukuran jari kelingking teman-teman. Kalau sudah, ini ambil satu adonan ya tadi, kemudian gilas ke atas ke bawah, kemudian lebarkan lagi ke samping kiri dan kanan, kemudian gilas ya. Pokoknya teman-teman ngikutin langkah-langkahnya aja sesuai di video ya teman-teman. Kemudian rapikan dan gilas lagi. Ini Mak gilas kayaknya sampai tipis, kurang lebih ini deh setengah senti ya tipisnya Mak gilas. Kalau sudah, di sini Mak tambahkan tadi pisang, kemudian meso seres, lipat ke dalam kayak gini, kemudian kunci bagian pinggir-pinggirannya, lalu bagian ujungnya digilas sebentar, kemudian dipotong kayak gini ya menggunakan scraper. Kalau sudah, digulung perlahan. Kalau sudah digulung, bagian pinggirannya ini dikunci teman-teman ya, biar nanti coklatnya nggak keluar waktu proses pemanggangan. Tara, ini hasilnya. Kemudian
ambil lagi satu adonan ya, Ma contohkan lagi. Gilas ke depan dan ke belakang, lalu ke samping kiri dan ke samping kanan. Pokoknya teman-teman ukur dari ukuran lebar pisang aja deh ya, panjang pisangnya berapa, nanti diukur aja dikira-kira. Nah ini digilas. Tambahkan pisang, lalu di sini Ma kasih ini ya selai coklat sedikit biar tambah lumer isiannya. Lalu nanti tambahkan meses sares juga biar tambah nyoklat banget untuk rasa bolennya. Kemudian lipat ya teman-teman, tutup. Kunci bagian pinggir-pinggirannya kayak gini, ditekan-tekan. Lalu gulung ke depan perlahan-lahan. Nah hasilnya seperti ini. Jangan lupa bagian sisi kanan kirinya dikunci ya, dirapatkan. Tahap selanjutnya siapkan polesannya ya. Di sini memakai 1 butir kuning telur, kemudian dicampur dengan setengah sendok makan ini ya madu. Teman-teman bisa ganti dengan susu SKM atau susu UHT. Dikocok sampai tercampur rata ya teman-teman. Hasilnya kayak gini. Tahap selanjutnya untuk pisang bolennya ini yang udah digulung-gulung, saatnya kita poles dengan ini ya polesan kuning telur. Poles tipis-tipis di atasnya. Untuk polesannya ini 1 kuning telur itu masih nyisa loh teman-teman ya. Ini bisa disimpan dulu di kulkas atau bisa buat nanti kalau bikin bolen lagi keesokan harinya. Ini dipoles tipis-tipis semuanya sampai rata ya teman-teman. Jangan lupa di proses ini teman-teman sembari memanaskan oven tangkringnya ya. Kalau sudah dipoles, di atasnya di sini Ma kasih topping meses sares lagi biar tampilannya makin oke ya, makin menarik dan makin menggugah selera. Lakukan sampai semua bolen sudah dikasih topping dengan meses sares. Tahap selanjutnya bolennya akan kita oven di oven tangkring ya. Di sini untuk 20 menit pertama Ma taruh di rak tengah atau rak bawah ya. Kemudian 15 menit selanjutnya Ma taruh di rak atas. Nah, waktu ditaruh di rak atas ini Ma ganjel lagi dengan ini ya. Cetakan lagi tuh dengan loyang biar nanti dia atasnya tuh cepet matangnya, nggak lama. Jadi total memanggang bolennya itu selama 35 menit. Nah ini yang udah Ma panggang selama 35 menit udah mateng ya teman-teman tuh. Cantik banget bukan bolennya. Ini wangi harum juga loh baunya. Tapi ini masih panas ya. Ma akan dinginkan terlebih dahulu. Ini bolen lilitnya masih panas. Akan Ma dinginkan dulu di cooling rack ya teman-teman sampai suhunya turun. Satu resep ini Ma menghasilkan 27 piece bolen lilit ya. Ini bisa dijadikan ide jualan bolen 2000 maupun mau dijual per box juga nggak apa-apa, terserah suka-suka teman-teman aja. Untuk kisaran modal silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsi ya. Dan harga jual kembali lagi disesuaikan dengan harga bahan-bahan baku di daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Ma mau testimoni ya. Nih hasilnya bagus banget.
Yuk kita buka dulu dalamnya. Wow, dia crunchy banget tapi masih lembut. Ini enak banget teman-teman, bener-bener gurih. Coklatnya juga berasa, meskipun tadi kita pakai meses seres ya, pisangnya juga berasa. Ini recommended banget buat teman-teman coba di rumah. Bolen lilit termantul ya. Kemudian ini jika mau buat isian snack box atau dijual lagi, teman-teman bisa masukkan ke dalam plastik kiloan ya teman-teman. Nih kayak gini, ini ukuran kurang lebih 200 gram plastiknya. Masukin satu per satu, lalu diikat simpul kayak gini. Nah tuh kayak gini ya, jadi biar bolennya itu awet ya. Ini bisa dijual di warung-warung juga, bisa sebagai isian snack box juga loh ya. Tinggal masukin cemplung-cemplungin aja ke dalam kotak snack box. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga video emak menginspirasi buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep bolen lilit enak ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.